Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Rizka Istiqlaliani Santoso, Anggia Lexiana Prada, Niki Dwi Rukmini, dan Dani Agus Setiawan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mekanisme pasar dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Istiqlaliani Santoso, NIM 199. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar pada masa Rasulullah. Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah. Pada usia 7 tahun, Muhammad diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Kemudian, sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, Muhammad semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri ataupun bermitra dengan orang lain. Muhammad adalah seorang pedagang profesional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran. Ia mendapat julukan Al-Amin yang terpercaya. Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga, manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Pasar merupakan hukum alam sunnatullah yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat memengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan yang akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dari Ibnu Mughirah, terdapat suatu riwayat ketika Rasulullah melihat seorang laki-laki menjual makanan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. Rasulullah bersabda, orang-orang yang datang membawa barang-barang ke pasar ini laksana orang berjihad fisabilillah. Sementara orang-orang yang menaikkan harga melebihi harga pasar seperti orang-orang yang ingkar kepada Allah. Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan mutual goodwill bagi para pelakunya, maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Secara khusus, nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat atau fair play, kejujuran, honesty, keterbukaan, transparansi, dan keadilan, justice. Untuk itulah, Rasulullah telah menetapkan beberapa larangan terhadap praktik-praktik bisnis negatif yang dapat mengganggu mekanisme pasar yang islami. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, maka akan dilanjutkan pemateri berikutnya. Pemikiran Abu Yusuf lebih menekankan pentingnya prinsip keadilan, kewajaran, dan penyesuaian terhadap kemampuan membayar dalam perpajakan, serta perlunya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ia juga membahas teknik dan sistem pemungutan pajak, serta perlunya sentralisasi pengambilan keputusan dan administrasi perpajakan. Menurutnya, negara memiliki peranan besar dalam menyediakan barang atau fasilitas publik yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi, seperti jalan, jembatan, bendungan, dan irigasi. Dalam aspek mikroekonomi, Abu Yusuf juga telah mengkaji bagaimana mekanisme harga bekerja dalam pasar, kontrol harga, serta apakah pengaturan berbagai perpajakan terhadapnya. Dalam pandangan Al-Ghazali, kegiatan ekonomi merupakan amal kebajikan yang dianjurkan oleh Islam. Kegiatan ekonomi harus ditujukan untuk mencapai maslahah, untuk memperkuat sifat kebijaksanaan, kesederhanaan, dan keteguhan hati manusia. Lebih jauh, Al-Ghazali membagi manusia ke dalam 3 kategori.
yaitu pertama, orang yang kegiatan hidupnya sedemikian rupa sehingga melupakan tujuan akhirat. Golongan ini akan celaka. Kedua, orang yang sangat mementingkan tujuan-tujuan akhirat daripada tujuan duniawi. Golongan ini akan beruntung. Dan ketiga, golongan pertengahan dan kebanyakan orang, yaitu mereka yang kegiatan duniawinya sejalan dengan tujuan-tujuan akhirat. Al-Ghazali juga banyak menyoroti kegiatan-kegiatan bisnis yang dilarang atau diperbolehkan dalam pandangan Islam. Riba merupakan praktik penyalahgunaan fungsi uang dan berbahaya, sebagaimana juga penimbunan barang-barang pokok untuk kepentingan-kepentingan individual. Ia juga menganggap bahwa korupsi dan penindasan merupakan faktor yang dapat menyebabkan penurunan ekonomi. Karenanya pemerintah harus memberantasnya. Pemerintah tidak diperbolehkan memungut pajak melebihi ketentuan syariat, kecuali jika sangat terpaksa. Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar banyak dicurahkan melalui bukunya yang sangat terkenal, yaitu Al-Hisbah fil Al-Islam dan Majmu' Fatawa. Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum, beliau telah menunjukkan the beauty of market atau keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi, di samping segala kelemahannya. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh kenaikan dari para pedagang atau penjual, sebagaimana banyak dipahami orang pada waktu itu. Ia menunjukkan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum, permintaan dan penawaran yang terbaik karena berbagai faktor yang kompleks. Dalam Al-Hisbahnya, Ibnu Taimiyah membantah anggapan ini dengan mengatakan, naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan dari beberapa bagian pelaku transaksi. Terkadang penyebabnya adalah defisiensi dalam produksi atau penurunan terhadap barang yang diminta. Dalam kitab fatwanya, Ibnu Taimiyah juga memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan kemudian tingkat harga. Beberapa faktor itu yaitu: A. Keinginan orang terhadap barang-barang seringkali berbeda-beda. B. Jumlah orang yang meminta juga mempengaruhi harga. C. Harga juga akan mempengaruhi oleh kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang-barang itu, selain juga besar dan kecilnya permintaan. D. Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut. E. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual-beli. F. Hal di atas dapat terjadi karena tujuan dari suatu transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli. G. Kasus yang sama dapat diterapkan pada orang yang menyewakan suatu barang. Mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun pada tahun 1332 sampai dengan 1383 Masehi. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar termuat dalam buku yang monumental Al-Muqaddimah, terutama dalam bab harga di kota-kota atau price in towns. Ia membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurutnya, jika satu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan menurun sementara harga barang mewah akan menaik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan, pangan, dan barang pokok lainnya, sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini. Dalam buku tersebut, Ibnu Khaldun juga mendeskripsikan pengaruh kenaikan dan penurunan penawaran terhadap tingkat harga. Ia mengatakan, ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga-harga akan turun.
Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun ia tidak mengajukan saran-saran kebijakan pemerintah untuk menekan harga. Saya, Anggi Alexiana, NIM 226, akan melanjutkan pembahasan presentasi dari kelompok 9. Di sini saya akan membahas mengenai peran pemerintah dalam mengontrol pasar. Untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peran pemerintah di sini sangat penting. Rasulullah SAW telah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau al-hisbah, yaitu semacam polisi khusus ekonomi yang banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Beberapa pendapat tentang al-hisbah. Yang pertama dari Al-Mawardi. Beliau mendefinisikan al-hisbah yaitu suatu lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan umum. Yang kedua dari Ibnu Taimiyah. Tujuan al-hisbah yaitu untuk memerintahkan apa yang disebut dengan kebaikan atau al-ma'ruf dan mencegah keburukan atau al-munkar yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengatur dan mengadili. Yang ketiga dari Muhammad Al-Mubarak. Al-hisbah merupakan fungsi kontrol pemerintah melalui kegiatan perorangan yang khusus memiliki garapan di bidang moral, agama, dan ekonomi untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam yang menjadi kebiasaan umum di satu waktu dan tempat. Yang terakhir dari Ziyadah. Al-hisbah sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengontrol pasar dan moral secara umum. Sekian itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami.